Halo, selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali. Seperti yang sudah dijadwalkan, hari ini saya akan mulai live kita untuk sharing session berikutnya pada program Dua Layar Dua Perempuan. Dan seperti Anda telah lihat pada poster-poster digital yang kami bagikan di laman media sosial saya, hari ini kita kedatangan atau kita didampingi bersama dengan seorang, ya sebenarnya teman lama saya waktu di Jogja, dan beliau mau bersedia berbagi cerita dan berbagi ya informasi seputaran ya sex education atau juga bagaimana peran pendidikan dalam meminimalisir tingkat pelecehan seksual serta hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Nah, oleh karena itu, agar tidak ya memperpanjang waktu, saya coba gabungkan. Ini beliau sudah hadir bersama kita. Ada Kakak Nina. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Irma. Suaranya dengar baik. Terdengar dengan jelas. Suara saya gimana? Aman, mantap. Oke, good ya. Oke, selamat sore Mbak Irma. Oke, selamat sore. Semoga masih tetap fit ya di jam-jam begini. Meskipun kami tetap fit dong. Oke, Ruteng lagi mendung ya, tapi it's okay. Kita naikkan mood boosternya dengan sharing session kali ini. Kanin, sebelum mulai, nanti mungkin diawali saya perkenalan dulu. Kita tunggu sebentar ya. Ada beberapa teman yang baru mau bergabung. Meskipun nanti saya minta izin juga nanti rekaman IG Live ini saya sharing ke YouTube saya, karena ada beberapa mahasiswa saya juga tertarik untuk nonton, tapi mereka sedang tidak bisa mengikuti live. Oke, boleh sekali, silahkan disebarkan seluas-luasnya ya, biar semuanya belajar juga. Oke, baik. Sebelum itu juga, karena kan ini kita sama-sama Katolik, jadi saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Apakah hari ini sudah mengikuti misa? Saya belum, nanti rencananya ya. Jam 7, kalau di sini masih bisa. Oke, saya tanya takutnya saya kebablasan makan berapa jam ini. Oke, Mbak Irma udah ke gereja? Kebetulan hari ini tumben gereja pagi, soalnya ada tanggungan kor bersama teman-teman dari kampus. Jadi sudah, dan masih ya, aktif saya ya? jadwalkan pagi. Enggak, baru aktif lagi nih, baru aktif lagi. Jadi ya, karena ya kita mencoba menyeimbangkan semuanya supaya tetap waras nih. Kita yang demi kewarasan bersama ya. Demi kewarasan bersama sebenarnya. Jadi harus itu. Ada dinamika aktivitas gitu. Oke. Benar. Sudah 4 orang, saya sapa dulu. Ini ada Trisuharini Asteria. Dari namanya ini teman-teman saya semua nih. Oke, halo teman-teman aku semua nih. Ada Mbak Siska, lalu ada Mbak Selin Valeria, Febriana Sinaga, Gita Desrena. Oke, selamat bergabung. Saya culik temannya dulu untuk bersama saya berbagi informasi dan pengetahuan untuk kami di daerah Indonesia Timur. Oke, baik. Mungkin bisa jelaskan Ruteng itu di daerah mana gitu, Mbak? Oh ya, oke. Sambil menunggu. Jadi ya itu sebenarnya pertanyaan paling miris nih. Kenapa? Karena jujur kami yang di Indonesia Timur ini
itu tuh hafal luar kepala letak geografis seluruh Indonesia, khususnya daerah Jawa ya, sampai desa Sukamaju, Sukabumi, Sukagenteng atau Suka apa itu kami hafal. Tapi faktanya memang kami tuh terkejut waktu ke ya meskipun ya kalau saya sih tidak apa-apa ya, karena saya punya sering ke sana, ibu dari sana, tapi mungkin teman-teman yang lain, loh kok mereka tidak kenal kita ya, ini Manggarai di mana, bahkan katanya dekat sama sama Australia enggak? Kami guyonnya iya, biasa main bolanya di Australia. Oke. Tapi sebenarnya Manggarai itu di wilayah Provinsi NTT. Secara administratif dia masuk salah satu kabupaten di Provinsi NTT. Tapi secara geografis dia berada di wilayah Kepulauan Flores. Jadi kebetulan Provinsi NTT itu terdiri dari beberapa pulau. Itu uniknya. Kalau Pulau Jawa kan satu daratan. Kami di Provinsi NTT itu ada beberapa pulau. Salah satunya Pulau Flores, dan bagian Flores Barat itu ada Manggarai. Tetangganya kan dulu sih bukan tetangga ya, bagian masih satu wilayah dengan Labuan Bajo. Tapi karena mereka sudah mekar, mereka memisahkan diri, mereka sudah jadi wilayah tersendiri, kami kabupaten tersendiri gitu. Jadi ayo, Labuan Bajo itu dekat loh dari Ruteng. Tapi memang bandara internasionalnya di Labuan Bajo. Kan lagi booming-boomingnya ini. Betul. Ke Komodo Island. Jadi nantilah. Nanti apa? Nantikan saya ke sana ya. Amin. Doain dong. Ini butuh doa dari mama besar nih. Saat bawa jodoh ya, nggak sendiri ya. Amin. Oke, baik. Oke, kita mulai aja ya, Nin, boleh? Oke, boleh. Silahkan, mau dimulai. Ini kayaknya teman-temannya Mbak Nin semua ya. Oke, baik. Saya perkenalkan sedikit. Jadi saya seperti pada nama profil saya biasa dipanggil Mbak Irma. Jadi selama ini setelah saya aktif di dunia per-YouTubean dan permedia sosialan, saya tergerak untuk memanfaatkan platform-platform itu untuk bisa membagi informasi-informasi penting, dan juga ya melalui laman IG, akun IG saya ini juga saya ya beberapa bulan terakhir ini concern untuk membuat IG live, dan dengan payung project itu namanya 2 layar 2 perempuan. Jadi saya memanfaatkan platform ini karena kita bisa live streaming 2 layar, tapi di situ yang akan membagi saling sharing session itu lebih banyaknya dari sesama perempuan gitu. Kenapa perempuan? Ya karena ya perempuan harus dukung perempuan dong. Yang dukung kita siapa gitu kalau bukan dimulai dari perempuan. Dan selama ini sudah cukup banyak isu-isu yang kami angkat. Waktu Hari Kartini kemarin juga ada beberapa sesi selama dalam memperingati Hari Kartini, para perempuan berbagi. Dan pada sesi kali ini saya mencoba untuk mengangkat mungkin temanya agak di telinga kami orang Indonesia Timur ini, karena hal ini jarang dibicarakan. Tapi pada akhirnya minggu lalu itu saya berpikir, oke, saya harus speak up bersama teman-teman saya yang concern di bidang ini juga, meskipun ya tidak pakar-pakar banget, tapi ya teman-teman praktisi pendidikan, saya pikir harus kita sama-sama melek untuk membahas isu-isu pelecehan seksual dan kekerasan seksual khususnya pada anak. Mengapa saya tertarik untuk membahas ini? Karena beberapa minggu terakhir juga ada ya masalah yang sangat fatal, dan ya yang terlibat di dalamnya adalah juga berada dalam lingkaran sosial kami, dan saya prihatin karena ya korban itu adalah teman dari anak-anak saya gitu. Jadi sebagai ibu, sebagai perempuan, saya merasa sangat sangat shock untuk itu. Tapi dengan keterbatasan saya tidak bisa buat sesuatu yang besar. Yang bisa saya buat adalah saya coba mengedukasi diri saya sendiri dan mengajak teman-teman lain sesama ibu dan perempuan yang mau juga sama-sama belajar tentang isu itu,
lebih kepada mengapa itu sampai terjadi, apa yang salah dari kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan untuk meminimalisir ini, apalagi korbannya juga anak perempuan. Oleh karena itu saya berterima kasih Kakak Nina dan teman-teman saya sebelumnya itu para praktisi di bidang pendidikan dasar, mereka mau berbagi cerita. Nah kali ini saya todong nih Kakak Nina karena saya pikir ini nih anak muda hebat juga yang saya yakin punya concern di urusan seperti itu, di isu seperti itu, dan mengapa tidak Kakak Nina dengan pengalamannya di daerah yang sudah maju membagi informasi, membagi sedikit pengetahuan agar kami tercerdaskan, minimal kami bisa nanti membuat upaya preventif untuk lingkungan terdekat kami. Syukur-syukur kalau kami bisa membagi itu kepada lingkungan kami yang lebih luas. Oke. Itu pengantarnya. Punchline itu tahu di mana nanti kita buat sendiri. Oke. Baik, untuk kita bahas lebih mendalam karena kayaknya dalam lingkaran pertemanan saya di IG ini muka baru ya, nggak ada yang beberapa teman tidak kenal, jadi saya memberikan kesempatan kepada Mbak Nin mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ini gadis manis nih kayaknya bukan muka Flores deh, dari mana sih kok bisa masuk di program 2 Layar 2 Perempuannya Mbak Irma? Oke, dipersilahkan. Oke, semuanya yang sudah hadir di sini, selamat sore. Juga Mbak Irma, saya ucapkan terima kasih banget udah ngundang saya ke acara live IG ini, 2 Layar 2 Perempuan. Perkenalkan saya Nina. Saya sekarang bekerja sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah di Tangerang, gitu ya. Dulu kenal Mbak Irma dari mana? Pada saat kita kuliah di Jogja ya Mbak ya? Kuliah di Jogja, ketemu di Jogja gitu. Terus Mbak Irma ada live IG ini ternyata aktif banget ya, aktif banget di YouTube juga. Jadi saya makasih banget udah diundang. Semoga apa yang bisa kita bagikan pada sore hari ini bisa bermanfaat ya buat yang mendengarkan di sini. Terima kasih, perkenalannya sekian. Oke, sekian. Yang lebih detail nanti DM saya saja. Aduh. Oke. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kita mulai pelan-pelan nih merambah. Diskusinya nggak usah terlalu kaku ya. Santai aja gitu ya, sore-sore santai ya, bincang-bincang santai aja. Kopi saya belum di sini, kopi Flores. Aku malah belum pesen kopi. Oke. Lanjut. Nah, seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya. Nah, tadi kan pengantarnya Nin sudah punya gambaran dan mungkin teman-teman yang lagi ikutan live ini sudah paham ya mengapa diskusi hari ini tuh kita rasa perlu. Nah, sekarang dengan pengalamannya Nina dengan latar belakang pendidikan dan ya juga sekarang Nina berkecimpung dalam dunia praktisi pendidikan dasar, saya ini ingin tahu nih dari perspektifnya Nina, kira-kira tadi kan kita bicara di awal tadi upaya preventif mencegah kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada anak. Menurut Nina, seberapa penting sih upaya itu perlu dilakukan dan apakah sex education itu memang benar-benar penting untuk dipahami oleh kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru di lingkungan pendidikan dasar ataupun menengah supaya itu jadi bagian upaya preventif tadi. Nah, gimana ini, Nin? Oke, penting sekali. Jawabannya seberapa penting itu penting banget Mbak, gitu ya. Dan kita perlu satu garis lurus dulu ya, bahwa pendidikan seksualitas itu kita bukan hanya bicara tentang pubertas gitu ya, pada masa remaja, bukan hanya tentang itu, bukan hanya juga tentang hubungan seksual atau alat kelamin, alat reproduksi, bukan hanya sesempit itu. Tapi ketika kita bicara tentang pendidikan seksual gitu ya, kita berbicara mengenai value, nilainya apa sih yang mau kita bagikan ke anak-anak. Nah, value-value itu adalah bagaimana mereka memandang perkembangan tubuh mereka gitu ya, kemudian bicara mengenai bagaimana mereka membangun suatu hubungan, bagaimana mereka mengekspresikan kasih sayang gitu. Jadi kita harus satu garis lurus dulu nih, bahwa pendidikan seksual itu bukan hanya berbicara tentang fisik, puberti, hubungan seksual, alat kelamin dan sebagainya, tapi kita lebih dalam daripada itu, kita bicara tentang value, nilai gitu ya, seperti itu. Nah, seberapa penting banget gitu ya, karena gini,
ketika kita bicara tentang sex education gitu ya, sex education ke anak gitu ya, anak zaman sekarang tuh beda sama zaman dulu gitu ya. Anak zaman sekarang itu udah terpapar dengan dunia luar, di mana internet, media sosial, semua informasi itu tuh mudah mereka dapat gitu ya. Dan kecenderungan anak-anak sekarang tuh mereka udah pegang handphone dari umur berapa ya? Dari kecil gitu kan. Udah terpapar dari kecil. Nah, dari 2 tahunan, bahkan dari baby pun gitu ya, dikasih tontonan dari handphone gitu ya. Jadi memang informasi yang mereka dapat itu sangat banyak gitu ya. Kalau bisa diandaikan tuh kayak lapangan bola gitu ya, banyak tersebar semuanya di situ tanpa ada batas gitu ya. Jadi nah, siapa yang perlu membuat batasan-batasan, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, itu adalah kita sebagai orang-orang dewasa di sekitar anak, baik orang tua maupun guru gitu ya. Nah, dengan adanya internet tadi saya bilang semua informasi itu mudah didapat, dan kecenderungan anak sekarang mereka tuh udah pegang handphone dari kecil. Jadi kemungkinan mereka terekspos pemberitaan tentang hal-hal yang berkenaan dengan seksualitas itu sangat besar, baik disengaja maupun tidak ya gitu. Kadang ada yang cari-cari sendiri, kadang ada yang nggak berniat tapi ada gitu ya, terpapar gitu ya di depannya. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita perlu untuk bicara tentang pendidikan seksual ke anak. Yang pertama adalah supaya anak bisa mendapatkan pengetahuan seksual dari sumber yang benar gitu. Jadi daripada mereka dapatnya dari luar, lebih baik mereka dapat dari orang tua, dari gurunya. Karena pengetahuan kita nih, kita kan udah tahu apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tanamkan, apa yang mau kita ajarkan ke anak, tuh kita udah tahu gitu. Jadi supaya mereka dapat pengetahuan seks dari sumber yang benar gitu. Nah, yang kedua, supaya kita juga bisa menanamkan nilai yang benar juga gitu. Kalau dari luar itu banyak banget informasi yang mereka dapat, value-nya tuh mungkin berbeda. Kayak misalnya deh, value dari orang-orang barat gitu ya, mungkin beda sama value kita sebagai orang-orang timur, sebagai orang Indonesia lah gitu. Mungkin ada perbedaannya gitu ya. Makanya penting bagi orang tua, bagi guru itu memberikan sex education, karena ada value yang mau kita tanamkan. Value keluarga ya terutama ya gitu ya. Orang tua, value keluarga yang mau ditanamkan itu apa gitu. Jadi menanamkan nilai yang benar di diri anak gitu. Nah, yang ketiga kenapa penting banget, karena berkaitan dengan mengajarkan ekspresi kasih sayang secara benar gitu. Kalau dari luar nih, informasi dari luar itu karena tidak ada saringan gitu ya kita bilangnya, belum tentu mereka mengajarkan ekspresi kasih sayang yang tepat gitu. Sedangkan anak itu perlu banget memahami cinta kasih dan mengekspresikan kasih secara benar, itu penting gitu. Nah, yang terakhir nih ya, kenapa penting banget untuk anak diberikan pendidikan seksual itu untuk mencegah pelecehan seksual yang sekarang mulai semakin marak terjadi. Tidak hanya seperti dulu, kan beda ya sama sekarang. Sekarang tuh di internet juga sudah banyak gitu loh pelecehan seksual melalui media-media sosial seperti itu. Jadi jawabannya penting banget dengan alasan-alasan yang tadi sudah saya paparkan. Seperti itu Mbak Irma. Oke, siap. Yang poin yang saya tangkap yang paling ngena itu adalah ya ada nilai value yang bisa kita ambil, dan ya dengan kita ya sejak sedini mungkin untuk menerapkan sex education pada lingkungan terdekat kita, itu juga ya salah satunya tadi meningkatkan ekspresi kasih sayang positif ya istilahnya ya, dan membuat mereka bisa mendapatkan pemahaman penuh bahwa yang positif, ekspresi kasih sayang itu yang benar, yang sesuai norma itu seperti ini gitu. Oke, ini menarik. Nah, tapi dari yang dipaparkan nih mungkin saya dan Nina ya punya gambaran, karena ya kita basic pendidikan kita mengarah ke situ ya. Tapi kan mungkin agak sulit untuk misalnya pihak-pihak orang tua yang dengan maaf saja misalnya minim pendidikan formal, yang belum benar-benar tahu trik-triknya bagaimana sebenarnya ingin menerapkan apa tadi yang tadi sudah Nina katakan, meskipun mereka pingin. Nah, sebelum saya sampai pada pertanyaan kapan waktu yang tepat, saya ingin tanya, ada tidak kayak trik gitu ya? Maksudnya dengan keterbatasannya orang tua dengan berbagai ya berasal dari sumber daya yang berbeda, bagaimana caranya mereka ingin tetap
menerapkan sex education dengan tepat, namun ya tidak bergantung pada pemahaman mereka yang terbatas. Itu kira-kira ada trikinya nggak nih? Oke, kalau kayak gitu kayaknya memang gini, sex education itu memang perlu perencanaan ya Mbak ya. Jadi orang tua itu memang kayak punya PR gitu. PR-nya apa? Yang pertama cari tahu sebanyak-banyaknya tentang sex education. Itu nggak boleh malas. Jadi emang perlu membekali diri dengan banyak sekali pengetahuan. Cari aja pengetahuan, sekarang udah mudah didapat. Cari tahu tentang sex education, cari tahu pengetahuan yang banyak. Misalnya kalau mau kasih anak suatu website tertentu gitu, pastikan orang tuanya udah lihat dulu gitu. Jangan cek barang-barang anak gitu ya, itu nggak boleh. Makanya perlu persiapan, kita duluan yang lihat, kita make sure bahwa itu aman. Itu salah satu contohnya gitu ya. Dan meskipun kita sudah mencari tahu yang banyak tentang sex education dan ingin kita bagikan ke anak kita, tapi mungkin ya pastinya ada bagian-bagian yang missing gitu. Dan itu nggak apa-apa kok. It's okay kalau misalnya kita nggak tahu, kita bilang aja ke anak, nanti mama cari tahu dulu ya, nanti papa cari tahu dulu, nanti kita bahas lagi kalau mama sama papa udah tahu jawabannya. Jadi meskipun kita sudah punya banyak pengetahuan yang kita punya, yang ingin kita share, tapi kalaupun ada bagian-bagian yang anak tanya kita nggak tahu, it's okay kalau kita nggak tahu, kita cari lagi gitu ya. Dan satu lagi, antara mama dan papa itu harus satu suara, jangan lempar-lemparan, nanti anaknya bingung. Misalnya ya, contohnya remaja, mamanya bilang pacaran nanti aja lah, kuliah aja lah pacaran. Papanya bilang nggak apa-apa mah, SMP aja boleh gitu ya. Itu kan udah dua hal yang beda. Nah itu harus satu suara dulu gitu, baru di share ke anak gitu. Itu sih kalau yang sederhananya gitu ya, cari tahu. Kalau misalnya ada hal-hal yang nggak tahu, belajar, nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa, it's okay gitu kalau kita nggak tahu. Dan satu suara antara mama sama papa, itu yang paling mudah untuk kita jalanin dulu gitu. Oke, sip. Terima kasih nih. Oke, ya, saya mengembangkan dari jawabannya si Nina tadi. Nah, sekarang kalau trikinya nih kita udah dapat ya, meskipun ya akan ya banyak lagi ruang-ruang triki lain yang bisa kita gali ya, dari misalnya norma-norma yang berkembang dalam lingkungan masyarakat atau lokal-lokal wisdom yang saya pikir ini juga harus kita kita kulik lagi, karena mungkin itu yang membuat kita sekarang seolah-olah ingin modern dan anak itu pada akhirnya terkena dampak terpapar tadi, sehingga ya pada akhirnya dampaknya kita rasakan juga sangat tidak enak gitu. Nah, oke, saya beralih kepada pertanyaannya. Kalau seperti itu, berarti kira-kira kapan waktu yang tepat untuk orang tua ataupun guru memulai itu? Apakah harus diawali dengan inisiatif orang tua dan guru, atau menunggu anak itu memberikan respon atau reaksi tertentu seperti dengan pertanyaan, atau justru misalnya ya dengan sudah ya, kondisi sudah mendapatkan satu kondisi tertentu yang tidak enak, baru kita mau nih memulai untuk sex education itu, atau mungkin ada kondisi lain yang dimungkinkan? Silakan ini. Oke, untuk sex education sendiri, kapan dimulainya? Lebih baik sedini mungkin. Sejak bayi itu kita sudah bisa melakukan pendidikan seksualitas ini, Mbak. Jadi kita, kalau anak-anak ngobrol, ini perut, ini kaki, ini tangan, ini penis, ini vagina gitu ya. Meskipun mereka belum bisa merespon, belum bisa memahami mungkin perkataan, kita kasih aja. Kemudian dalam nanti ketika mereka mulai bertanya tentang ranah seksualitas ini gitu. Kita perdalam lagi ketika mereka mulai bertanya. Kenapa? Karena ketika mereka mulai bertanya, itu berarti mereka sudah siap nih dirinya untuk menerima informasi gitu. Udah mulai mau tahu dan siap untuk menerima informasi dari kita. Dan ketika itu terjadi, orang tua juga harus menjelaskan dengan baik ya, nggak boleh bohong. Misalnya, "Mah, aku lahirnya gimana sih gitu ya? Kok bisa aku lahir gitu ya?" Mama nggak boleh jawab misalnya, "Oh, mama itu pas nikah sama papa makan daging yang banyak, jadi di perut mama ada daging, nanti ada bayi." Itu nggak bisa kayak gitu. Atau misalnya jawabnya, "Iya, Tuhan yang kasih ke mama, dari surga kamu didatangkan untuk mama sama papa," gitu. Nah, itu juga tidak tepat gitu ya. Jadi ketika anak
meminta penjelasan tentang hal-hal ini, kita bicarakan dengan bahasa yang ilmiah, bahasa yang mudah mereka mengerti lah. Kalau anak kecil mungkin belum terlalu ngerti ya bahasa-bahasa ilmiah, tapi bahasa yang mereka mudah pahami gitu. Jadi dimulai sejak kapan? Dimulai dari sejak dini, dari bayi kita sudah bisa mulai pendidikan seksualitas ini, dan diperdalam lagi ketika mereka sudah bertanya gitu ya. Dan ada prinsip-prinsip penting yang memang harus diajarkan ya Mbak ya. Jadi kalau kita menjelaskan istilah-istilah ilmiah bagian tubuh misalnya, kita pakai memang istilah-istilah yang itu memang dipakai sampai dia dewasa gitu ya. Kalau laki-laki alat kelaminnya kita sebut saja itu kita perkenalkan sebagai penis gitu. Kalau perempuan alat kelaminnya kita perkenalkan sebagai vagina gitu ya. Kenapa harus menggunakan istilah yang sebenarnya? Karena gini, kadang-kadang sebagai orang tua tuh kita merasa nggak nyaman kan untuk bilang itu, untuk menggunakan istilah itu. Tapi sebenarnya pesan yang mau kita sampaikan ke anak itu adalah ini badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa loh gitu. Jadi ketika nanti dia menceritakan misalnya penis atau vagina ya, biasanya kan kalau anak perempuan kalau lagi mens vaginanya suka sakit, nyeri dan segala macam, itu dia bisa menceritakan tidak malu-malu lagi, tidak canggung, sama seperti menceritakan kalau misalnya kulit aku nih habis kegores nih, kena silet gitu ya, jadi nggak malu-malu lagi dengan istilah-istilah yang seperti itu. Jadi dari kecil sudah diperkenalkan dengan istilah itu gitu ya. Dan prinsip penting lagi selain menggunakan istilah yang sebenarnya, itu yang paling penting adalah orang tua memberikan pesan-pesan yang tidak saling tumpang tindih gitu. Kayak misalnya gini, orang tua ngajarin anaknya untuk jangan berpakaian yang terbuka-terbuka ya gitu ya. Tapi ya pada saat ganti baju, orang tuanya menggantikan bajunya di depan orang-orang nih. Padahal udah kelas 1, kelas 2 SD masih digantikan bajunya di depan orang-orang. Nah itu kan suatu hal yang mixed message ya gitu. Jadi bertumpuk-tumpuk. Jadi kita harus konsisten juga gitu. Oke, ya menarik ya. Jujur sampai di waktu pukul 26 kita sudah berbicara, saya tuh kok malah merasa bahwa Nina lebih siap jadi ibu ya ketimbang saya yang sudah belasan tahun menikah. Tapi itu nikmatnya kita saling berbagi ya nih. Itu iya benar, kita saling belajar ya Mbak. Ya, saat ini pun jujur saya belajar banyak hal dari Nina saat ya Nina menyampaikan ini. Oke, tapi menarik. Nah, tadi ada trik juga yang tadi Nina sampaikan supaya ya bagaimana membuat sex education itu ketika diperkenalkan oleh orang tua itu ya harus seperti apa sih supaya jangan ada tadi miss message ya. Nah, bicara soal miss message ini juga kan mungkin akan timbul juga kalau misalnya ketika orang tua memberikan sex education itu pada anak dengan usia yang berbeda-beda ya. Seperti saya nih, saya punya anak ada yang SMA, SMP, SD gitu, TK. Nah, pasti kan berbeda nih saat di levelnya si kakak dengan level si adik bungsu. Nah, boleh dong bocorannya sepengetahuannya nih, gimana sih trikinya lagi? Kita nih ngomong triki aja ya, karena yang langsung bisa dilakukan. Gimana sih membuat semua yang kita lakukan atas nama sex education itu, meskipun dengan tujuannya baik, tapi prosesnya juga harus baik. Berarti kan sasarannya juga harus tepat ya, gitu. Nah, itu gimana caranya nih? Oke, yang pertama harus kita ingat sebelum ke perkembangan tiap fase gitu ya, bahwa sex education itu luas sekali ya Mbak ya. Jadi makanya sex education ini bukan pembicaraan satu kali. Misalnya pada bayi ya satu kali kita kasih, nanti mereka udah kelas 3 SD kita satu kali kasih, kelas 4 SD satu kali kasih, enggak gitu. Tapi dia bercampur dengan keseharian gitu ya. Kita berikan sex education yang bercampur dengan keseharian. Jadi makanya supaya ini masuk ke dalam pola pengasuhan gitu, intinya pola pengasuhan secara keseluruhan gitu ya. Nah, memang benar bagi orang tua yang ingin memberikan sex education kepada anaknya, tiap fase itu beda. Dari batita, balita, kemudian para remaja itu beda ya. Bahas satu-satu ya, semoga bisa dipahami. Jadi saya mau bahas dari sex education yang batita dulu nih, umur sampai 3 tahun. Nah, masih usia dini banget.
apa yang harus diajarkan gitu kan pertanyaannya. Nah biasanya kalau batita itu mereka pengen tahu apa sih nama bagian tubuhnya gitu. Jadi mengenal dulu nama-nama bagian tubuhnya itu di batita gitu ya. Jadi kalau bayi kan masih kita mandiin gitu ya. Ketika kita mandiin kita kasih tahu ini perut loh namanya gitu ya. Ini tangan disabunin ya tangannya gitu ya. Beritahu juga ini penisnya gitu, perempuan ini vaginanya, mama bersihin ya gitu ya. Jadi sambil kita dalam cara keseharian yang biasa kita lakukan gitu, sambil mandiin gitu ya, nanti sambil main kita ajarin lagi gitu ya. Nah itu biasanya kalau masih bayi sampai batita. Nah kita lanjut lagi ke atasnya dikit, balita gitu ya. Nah balita ini mungkin Mbak Irma juga punya pengalaman atau melihat atau mengalami sendiri di dalam fase balita itu. Kadang-kadang balita sudah mulai mengetahui rasa senang gitu ya. Ada bagian-bagian tubuh tertentu yang kalau dipegang itu kok seneng ya, nyenengin. Nah gitu ya. Nah termasuk bagian-bagian alat kelamin misalnya. Nah mereka itu kan masa-masanya masa-masa yang sangat ingin tahu. Mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi. Gimana sih bentuk alat kelamin aku dan alat kelamin yang lain gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah bagian yang secara umum dan mereka sebenarnya usia-usia balita ini sudah mulai, kadang-kadang sudah mulai dimainkan gitu ya. Kadang-kadang ada yang mainin nih penisnya atau vaginanya milik sendiri gitu ya. Nah itu kita harus aware ya, harus benar-benar perhatikan gitu. Jadi ketika mereka melakukan itu, kita ajarkan misalnya tidak baik untuk memegang bagian itu, untuk dimain-mainkan gitu ya, karena itu manfaatnya tuh bukan itu manfaatnya untuk pipis misalnya, kita kenalkan seperti itu. Dan kadang-kadang nih usia-usia balita itu kan usia main sama teman, main dokter-dokteran gitu ya, main dokter-dokteran, disentuh-sentuh bagiannya, termasuk mungkin bagian-bagian yang pribadi. Nah kalau kita lihat tuh ya, kita ingetin gitu, itu nggak boleh, jangan lakuin itu gitu, karena itu adalah bagian atau area yang pribadi gitu ya. Nanti setelah itu baru kita cari waktu lagi untuk membahas lebih dalam. Pada balita itu sudah mulai pelan-pelan diarahkan ke situ gitu ya. Nah kemudian masuk lagi ke atas, ke usia SD. Kita bisa bagi usia SD dari kelas 1 sampai 3 dulu ya. Dari kelas 1 sampai 3 SD itu masih meneruskan perkembangan yang sebelumnya. Jadi jadi kita bisa mereka tuh masih tentang perbedaan nih laki-laki dan perempuan, ranahnya ke situ. Jadi kita bisa kasih pertanyaan. Ya itu ya, ada yang dibanding-bandingin. Makanya kita kasih pertanyaan, kalau laki-laki sama perempuan itu persamaannya apa sih? Nanti jawab rambut, ada rambutnya, kemudian sama-sama punya tangan, sama-sama punya mata, dan segala macam gitu. Nah setelah kita tanya persamaannya perempuan dan laki-laki, kita coba tanya lagi, kalau perbedaannya apa? Nah di situ baru mulai terjawabkan ya. Biasanya kalau misalnya perempuan ada alat kelaminnya vagina, kalau misalnya laki-laki ada penisnya gitu ya. Nah dari sini kemudian kita arahkan untuk mereka bagaimana nantinya bisa menjaga kebersihan, karena udah mulai sekolah harus sudah mulai mandiri ya gitu ya. Jadi menjaga kebersihan, harapannya semakin kita encourage mereka, semakin dilatih juga untuk bisa menjaga kebersihan tubuhnya sendiri gitu. Jadi kita harus ajarkan bagaimana misalnya cara cebok yang benar gitu. Dan menjaga kesehatan alat kelamin itu juga bagian dari sex education kita terhadap anak gitu ya. Nah kemudian selain kita arahkan ke menjaga kebersihan, kita juga membicarakan siapa aja nih yang boleh nyentuh gitu ya. Ketika membicarakan bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh, kita tuh sudah harus semakin jelas membicarakan siapa aja yang boleh dan yang nggak boleh. Misalnya yang boleh itu adalah orang tua atau dokter ketika mama menemani. Nah itu kan jelas ya. Jadi kita harus benar-benar harus kasih tahu tegas bagian dan batasan-batasannya. Ketika mama menemani, dokter baru boleh menyentuh gitu ya. Kalau memang di keluarga, di family-nya neni atau pengasuh boleh menyentuh ya, disebutkan juga neni boleh gitu ya gitu. Jadi harus jelas. Anak-anak usia ini tuh nggak tahu area abu-abu soalnya Mbak. Mereka tuh pikirannya masih konkret gitu ya, yang kelihatan aja gitu. Nggak tahu area abu-abu, jadi harus dijelaskan hitam dan putih. Siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh tuh mereka harus benar-benar tak gitu. Nah kemudian tadi diarahkan ke menjaga kebersihan dan membicarakan siapa yang boleh menyentuh, dan yang terakhir adalah kalau terjadi sesuatu
aku harus bicara sama siapa itu mereka juga harus dikasih tahu gitu. Di anak kelas 1 sampai 3 SD itu udah mesti tahu kalau misalnya terjadi sesuatu sama saya itu bisa bicara sama siapa gitu. Kalau di rumah saya bisa kasih tahu siapa, kalau di sekolah saya bisa kasih tahu siapa gitu. Jangan dikasih tahu, jangan dibiarin aja sekolah ya udah sekolah tanpa dikasih tahu bekal ini gitu ya. Dan kalau misalnya kita bilang kamu bisa kasih tahu guru kamu, jangan hanya kasih tahu guru kamu. Guru tuh banyak gitu ya. Jangan cuma bilang guru, kasih tahu guru yang mana. Dan kita cek yang memang guru yang dipercaya anak itu guru yang mana. Lalu kita ngobrol sama guru itu better, lebih baik ya. Kita ngobrol sama guru itu, kita bilang kalau anak saya itu percaya banget sama Anda, kalau ada apa-apa dia akan cerita sama Anda dan nanti tolong kasih tahu saya. Nah ini penting untuk mereka ketahui supaya kalau ada apa-apa dia tuh bisa langsung tahu, anak bisa langsung tahu mau ngomong ke siapa gitu. Nah itu tadi usia SD ya 1 sampai 3 SD. Kita lanjut lagi ke kelas 4 sampai 6. Nah ke kelas 4 sampai 6 ini sudah mulai ada pelajaran. Halo. Oke nih, sorry, balada emak-emak. Oke. Nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya udah kelas 4 sampai 6 gitu ya, mereka mungkin di sekolahnya udah ada pelajaran IPA gitu ya. Nah, kita jelaskan dengan cara-cara ilmiah gitu ya, dengan cara-cara ilmiah. Misalnya nanya, aku lahir dari mana, mereka tuh udah bisa dijelasin. Dari bakal bayi itu terbuat dari ya sperma, ada sperma, ada ovum, kemudian mereka bersatu menjadi bakal bayi, menjadi kamu nanti lahirnya gitu. Itu mereka sudah bisa diajak ngomong dengan bahasa-bahasa ilmiah seperti itu kelas 4 sampai 6 gitu ya. Nah, kita masuk lagi ke atas nih ya. Oh ini, tapi yang paling penting gini, ketika di usia-usia SD gitu ya Mbak ya, kita nggak hanya menanamkan atau memberikan knowledge aja, nggak hanya kasih pengetahuan kamu itu dari sini gitu ya dengan bahasa-bahasa ilmiah tadi gitu ya, tapi keuntungan kita sebagai orang tua itu adalah kita bisa sembari memberikan value gitu. Jadi selain memberikan knowledge, kita juga bisa kasih tuh, masukin value-value yang mau kita tanamkan ke anak gitu ya, bukan knowledge doang. Value-nya apa? Misalnya ya, kita tanamkan bahwa sperma dan ovum itu bertemu, itu menjadi cikal bakal bayi, tapi itu terjadi ketika dalam ikatan pernikahan gitu. Seperti itu misalnya. Dan value-value yang lainnya lah yang mau kita tanamkan ke anak gitu ya. Nah, kemudian kita naik kelas lagi ke pra-remaja. Nah, ini kalau untuk pra-remaja apa yang harus dibicarakan gitu ya. Kalau pra-remaja tuh biasanya gini, kadang orang tua berpikir nanti aja deh ngejelasinnya nunggu dia menstruasi gitu ya, atau nanti aja deh kalau laki-laki nunggu dia mimpi basah deh baru aku ngomong ke dia gitu ya. Padahal itu penting banget, pembicaraan itu terjadi sebelum mereka mengalami pubertas. Kita kasih tahu duluan. Nah, apa yang akan terjadi ketika pubertas tuh kita udah kasih tahu. Perubahan yang dialami. Kalau dia laki-laki bahas tentang laki-laki, kalau dia perempuan bahas tentang perempuan gitu. Nggak perlu bahas yang lain seperti apa gitu, sesuai dengan jenis kelaminnya aja. Karena ini kan kita ngomongin pra-remaja ya, dan tujuan utama dari kita bicara itu adalah supaya mereka tuh merasa nyaman dan terus dia bisa memandang positif perubahan tubuhnya gitu. Jadi apa yang dibicarakan ya kalau pada pubertas atau pra-remaja itu adalah perubahan tubuh gitu. Nah, kalau di laki-laki termasuk mimpi basah dan ereksi, kalau di perempuan tentang menstruasi. Kalau menstruasi apa yang harus dilakukan kita kasih tahu juga. Bahkan kalau misalnya mama sama anak perempuan, kita tuh bisa pergi sama anak perempuan kita, terus kita bikin yang namanya puberty kit gitu, isinya menstrual pad, kemudian satu pouch gitu isinya menstrual pad, kemudian celana dalam buat ganti, tisu, pokoknya yang mereka perlukan ketika tiba-tiba tampon juga gitu ya, yang mereka perlukan ketika mereka mengalami menstruasi, misalnya lagi nggak di rumah, mereka udah punya gitu alat-alatnya yang bisa mereka pakai. Iya betul, P3K-nya gitu ya. Itu ketika pra-remaja tuh, masa pubertas. Nah, masuk lagi ke masa remaja. Kalau masa remaja itu mereka biasanya kalau tadi pra-remaja mereka mengenal perubahan bentuk tubuh. Kalau remaja mereka itu udah mulai ke arah-arah yang namanya pacaran, suka-sukaan gitu kan Mbak? Bener kan Mbak? Waktu remaja gitu ya. Adikmu ini jadi
Udah mulai ya. Kalau Mulai. remaja tuh udah ngomongin yang namanya pacaran gitu ya. Dan kita harus kasih tahu yang pertama, perasaan suka itu normal gitu. Sebenarnya yang penting mereka tahu itu adalah punya perasaan suka sama lawan jenis itu normal. Buat anak remaja ya, buat anak remaja punya dorongan seksual itu juga normal. Jadi jangan sampai mereka merasa bahwa dorongan seksual itu sesuatu yang salah gitu. Jangan sampai mereka merasa seperti itu gitu ya. Tapi yang harus mereka belajar adalah gini, bagaimana mereka bisa mengekspresikan dorongan itu secara sehat. Bahwa dorongan seksual itu nggak harus serta-merta langsung diikuti begitu aja gitu. Itu yang poin yang paling utamanya. Itu normal kok, tapi nggak harus serta-merta kamu ikutin begitu aja gitu. Kita harus kasih tahu yang kedua, nilai-nilai dalam keluarga. Jadi sebagai orang tua itu benar-benar membicarakan value ya. Jadi di keluarga kita tuh seperti apa sih? Jadi di situ kita tanamkan yang namanya norma. Nah ini di setiap keluarga beda-beda nih gitu ya. Tinggal kita omongin aja value-nya apa yang mau kita tanamkan. Kemudian yang ketiga, selain perasaan suka itu normal, nilai-nilai dalam keluarga, dan yang ketiga itu adalah konsekuensi dari seks bebas itu kita harus kasih tahu juga gitu. Pacaran iya, kalau remaja itu memang harus dikasih tahu detail seperti itu ya. Jadi pacaran yang sehat itu seperti apa, yang berbahaya itu seperti apa. Kayak misalnya kalau pacaran jangan berdua-duaan di tempat yang sepi ya, gitu ya. Nah itu membicarakan tentang seks bebas, bahayanya, kenapa nggak boleh, itu tuh orang tua berperan sangat besar. Jadi setiap keluarga punya alasan sendiri-sendiri kan ya. Mungkin alasannya dari faktor agama, mungkin juga ada faktor nilai-nilai moral. Nah itu bisa macam-macam. Sampaikan aja. Dan selain itu juga kita mengajarkan tentang life skill ya. Jadi sebenarnya bukan cuma knowledge atau pengetahuan yang pengen kita kasih, tapi sebenarnya kita memberikan sex education kepada anak kita tuh mau ngajarin mereka untuk punya life skill tertentu. Life skillnya apa? Yang pertama, say no secara asertif. Jadi kalau misalnya mereka ngerasa nggak nyaman, disentuh nggak nyaman gitu ya sama orang yang bukan seharusnya, bilang enggak deh gitu. Itu life skill yang penting banget. Berani bilang enggak. Kemudian skill untuk menjadi seorang yang percaya diri, punya pandangan yang positif terhadap diri sendiri itu juga harus dilatih gitu ya. Dan ini sebenarnya itu akan lebih mudah didapat dari hubungan yang harmonis antara anak sama orang tua gitu. Kadang yang kita lupa nih sebagai orang tua tuh kita cuma telling, cerita gitu ya. Ya, cerita kasih tahu terus gitu. Padahal tipsnya tuh kalau sama anak iya gitu ya, cerita aja tentang kita atau kita kasih tahu terus. Padahal tipsnya kalau sama anak remaja itu justru kita buka telinga lebar-lebar, kita buka telinga. Jadi kalau kuncinya kalau untuk anak remaja itu sebenarnya adalah gimana supaya anak ini mau terbuka dulu, kita buka telinga dulu untuk mereka gitu ya. Dan kalau diingat lagi, saya garis bawahi di situ dulu nih, karena mengena di hati saya. Berarti saya setelah ini harus buka telinga lebar-lebar ya, karena punya dua anak. Semangat Mbak, semangat, pasti bisa. Jangan begini. Oh ternyata ya bagaimana ya, kayak gitu ya sebenarnya. Iya, itu memang sudah fasenya ya. Kalau aku bilang fasenya orang tua itu masa remaja ya, harus membuat mereka nyaman untuk bercerita gitu ya. Dan kita harus kasih tahu juga nih Mbak, harus kasih tahu juga teman-teman itu penting banget ya, kadang memberikan pengaruh untuk mereka gitu. Jadi di anak SMP, di anak SMA gitu ya. Kalau kita bahas tentang peer pressure, tekanan dari teman-teman itu luar biasa. Jadi mempengaruhi bagaimana cara kita berteman, bagaimana nanti kita mau pacaran, dan aktivitas apa yang kita lakukan ketika kita pacaran itu kadang-kadang itu kita dapat juga dari teman-teman gitu ya. Jadi penting banget tadi penanaman nilai sama moral di keluarga itu dikuatkan supaya ketika mereka berjumpa dengan lingkungan yang lebih luas lagi, mereka sudah punya fondasi yang kuat. Seperti itu. Dan ajarin juga pacaran yang sehat itu seperti apa. Intinya punya percaya diri sih. Karena gini, kadang-kadang ada, mungkin Mbak Irma juga pernah mengalami atau melihat kasus ini gitu ya, membaca kasus ini. Kadang-kadang tuh ada anak perempuan ya. Ada anak perempuan diminta foto telanjang gitu tanpa busana oleh pacarnya gitu ya. Terus pacarnya bilang, iya kamu badannya bagus kok gitu, badannya keren, gak apa-apa, ini kan buat aku doang gitu, aku sayang sama kamu, aku gak bakal sebarin gitu. Nah kalau anak perempuan ini tidak percaya diri, dia
akan melambung tinggi gitu ya, berbunga-bunga dipuji-puji seperti itu dan akhirnya mau membuktikan sesuatu ke pacarnya gitu ya. Jadi cenderung mudah memberikan itu daripada anak yang tahu bahwa dia tuh punya pandangan yang positif, dia percaya diri, dia nggak akan semudah itu terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Seperti itu untuk remaja gitu. Oke, baik nih. Aduh, ini langsung rasa dari gelas kosong itu naik-naik ya. Oke. Beberapa poin saya pikir saya dan teman-teman yang juga bergabung dalam live ini sudah menangkap ya intisari. Nah, sekarang tadi itu kan kita bahas tuh sebagai upaya preventif nih, kayak apa ya, bordernya supaya jangan terpapar itu. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang tua atau guru, kita sudah melakukan itu tadi, upaya preventif tadi. Kapan kita harus, kapan kita harus melek kalau misalnya situasinya itu sudah seharusnya misalnya red code gitu. Karena kan kadang nih kita istilah kebablasan kan ini ya. Mungkin ada anak yang mau terbuka nih. Mereka sudah dalam lingkungan yang sehat, dalam pola asuh yang sehat, ingin mencoba membagikan ada situasi yang tidak nyaman nih. Tapi mungkin juga orang tua dan guru tidak melek. Ini sudah ya bukan red code ya menjelang red code itu ya gitu. Kapan kita harus tahu indikasinya itu ada sesuatu yang salah gitu. Dan kalau kita sudah tahu bahwa itu indikasi yang akan yang mengarah ke yang sesuatu yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan guru atau sebagai lingkungan terdekat dari anak-anak yang dia mau bilang help, saya lagi ada masalah ini. Itu bagaimana nih? Oke, yang pertama kita harus tahu dulu nih konteks masalahnya seperti apa, karena masalahnya itu pasti akan bermacam-macam, tapi intinya adalah sejak sedini mungkin anak tuh diajarkan untuk mau berbicara, mau bercerita. Nah, itu akan lebih mudah. Kalau misalnya ada dalam satu kondisi nih, dalam satu tempat, ada yang mengalami katakanlah pelecehan seksual, kemudian temennya tahu, boleh loh temennya itu menceritakan ke orang tua atau misalnya ke guru supaya anak ini dibantu gitu. Karena yang namanya anak remaja, membantu anak remaja itu pasti akan ada keterbatasan. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa, kita membantu anak yang memang sedang butuh bantuan, itu kita akan lebih kuat kan gitu. Jadi kalau di mungkin istilahnya ini ya sebagai green people gitu lah ya, orang-orang. Jadi kadang-kadang dalam satu kelas ada satu orang yang mengalami pelecehan seksual. Nah, anak-anak yang lain ini juga harus kita kasih tahu gitu ya, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dan itu memang butuh bantuan orang dewasa untuk menyelesaikannya, ceritakanlah, jangan diem aja. Nah, kita berdayakan circle terdekat dari anak tersebut. Seperti itu. Oke. Dan berarti ya kunciannya itu di komunikasi dan sensitivitas kita ya sebagai lingkungan terdekat dari si anak atau remaja. Nah, mengapa saya tanya itu tadi nih? Saya juga ya ini semoga ini penilaian pribadi ya. Kadang itu kita nih sebagai orang tua nih tahu nih, meskipun bukan anak kita ya, kita dapat cerita dari anak kita bahwa ada yang salah dengan temannya. Tapi karena mungkin ya, saya tidak mau bilang budaya, tapi karena kebiasaan buruk kita yang menganggap bahwa tidak elok mencampuri urusan orang lain, ada orang yang lebih layak. Padahal saat-saat seperti itu kan kita sebagai orang tua atau guru yang tidak bersentuhan langsung tapi kita tahu informasi itu, kita harus speak up. Benar nggak, Nin? Betul. Iya. Nah, dan jujur lingkungan saya selama ini ya belum cukup banyak pihak-pihak yang mau speak up untuk hal ini, mengatasnamakan tidak enak mencampur urusan orang, atau itu bukan urusan saya, atau tidak elok tadi, tidak etis. Padahal ini situasi yang urgent loh. Makanya tadi saya sempat bagi di Nina bahwa saya juga dapat informasi dari mahasiswa saya bahwa Bu, kita nanti bahas undang-undang yang sudah disahkan itu, tindak pidana kasus pelecehan. Tidak, saya bilang semoga Ibu bisa kaitkan, karena ya kita bersyukur sudah setelah ada undang-undang itu kita punya dasar hukum kalau kita ingin speak up untuk hal-hal seperti itu kan, Nin. Jadi ya semoga juga melalui diskusi kita ini ya cukup banyak orang yang mulai melek, mulai sadar bahwa speak up untuk hal seperti ini tuh bukan tabu lagi di zaman ini, gitu. Mendingan kita dimusuhi karena
ya itu, tapi kita menyelamatkan ada banyak ada satu nyawa dan dampak-dampak lain ikutannya yang ya kita bisa selamatkan sejak dini itu tadi. Nah, sekarang kalau saya tanya, apa tindak lanjut yang tepat? Misalnya, kita sudah bisa baca red code-nya, kita sudah tahu nih data atau informasinya. Sepengalaman apa yang perlu kita lakukan sebagai orang terdekat, atau orang tua, atau guru, kalau pada akhirnya ketika dikumpulkan fakta, kita sudah tahu, ini sangat tidak, ada korban nih, gara-gara situasi yang menyimpang gitu. Apa yang perlu kita lakukan nih? Oke, apa yang perlu kita lakukan? Misalnya di dalam suatu sekolah lah ya, kita sebutnya di dalam suatu sekolah itu ada korban gitu ya Mbak ya? Ada korban. Nah, berarti itu ada berkaitan dengan anak-anaknya, berarti ada dua sisi. Ada anak yang sebagai korban, kemudian ada anak nih yang terpapar berita-berita tentang si anak ini kan, gitu kan? Nah, pertama kita bahas dulu anak yang sebagai korban. Namanya anak misalnya dilecehkan gitu ya secara seksual, itu pasti ada luka gitu ya, dan luka itu harus kita obatin. Kita nggak bisa luka masih menganga terus kita plester aja, udahlah nanti pasti bakal lupa sendiri gitu ya, pasti bakal lupa sendiri, itu pengalaman SMP nanti juga kuliah udah lupa gitu. Nggak gitu. Kalau luka itu kita harus bersihin dulu sampai dia bersih gitu ya, baru kita obatin, kita kasih plester. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Memang lebih baik kalau misalnya korban itu ditangani oleh orang-orang yang profesional, misalnya psikolog atau psikiater atau dokter. Dan sekarang sudah ada dasar hukumnya seperti Mbak bilang tadi, kita bisa juga ke ranah sana supaya si pelaku itu jerak, tidak mengulangi perbuatannya gitu, karena bahaya ya. Mereka mungkin nggak hanya ke satu orang gitu, ke banyak orang gitu. Jadi kita harus dari berbagai sisi ini bersinergi bersama-sama untuk membantu si korban pulih gitu. Nah, kemudian dari circle yang lain, kita lihat dari circle yang lain, ada anak-anak yang mengetahui berita tersebut. Kemudian kita nggak tahu nih, berita-berita yang kadang-kadang tersebar di antara anak-anak itu bisa aja berita-berita yang menakutkan, ya kan? Bisa aja berita-berita yang menakutkan, itu nggak boleh ya, jahat banget gitu ya. Atau bisa juga berita-berita yang justru malah membuat mereka menjerumus pada perilaku tersebut. Kayak misalnya kalau anak-anak remaja itu kan sudah bisa merasakan sensitif terhadap kesenangan. Jadi mungkin saja gitu ya, tidak pada semua orang ya ini ya, pada mungkin berapa kecil gitu ya, merasakan bahwa kok aku justru ketagihan ya gitu ya, tentang seksualitas itu, tentang seksual seperti itu, dilecehkan seperti itu, kok rasanya senang gitu. Ada orang-orang yang memang merasakan seperti itu, tapi ini tidak semua ya gitu ya, aku bilang nggak semuanya, tidak semua terjadi pada korban. Nah, kemudian misalnya ketika si dia ini merasakan seperti itu, dia bercerita ke temannya, sebenarnya nggak semenakutkan itu kok, malah enak loh ngerasain itu gitu ya, dan itu nggak apa-apa loh. Nah, itu kan menjerumuskan bahaya, justru menimbulkan bahaya-bahaya baru. Makanya anak-anak ini juga harus kita berikan edukasi lagi. Kalau misalnya di payung sekolah, kita bisa tuh adain seminar untuk anak-anak pendidikan seksual gitu ya, dan ini harus cepat dan gencar gitu ya. Kemudian bagi orang tua kita adain seminar parenting supaya mereka lebih aware harus bagaimana sih berkomunikasi sama anak tuh, bercerita sama mereka tuh nyaman, sehingga mereka nggak perlu khawatir ketika mereka ada di anak-anak ada di luar gitu. Jadi bisa memberdayakan itu. Kemudian dari orang tua sendiri pastinya lebih dalam lagi ya Mbak ya, lebih berpegang untuk menanamkan value itu jadi lebih greget lagi gitu ketika sudah tahu ada hal-hal yang terjadi di sekitar anak. Seperti itu sih Mbak. Oke, siap. Baik, oke. Jadi ya memang pada akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka ya, kita yang merasa bahwa kita prihatin dengan isu-isu itu ya harus juga mau untuk speak up, mau untuk bergerak, membuat suatu langkah yang konkret agar ya korban itu, yang dua sisi tadi menarik ya. Itu yang mungkin yang kedua itu jarang sering diabaikan, jarang diperhatikan. Kita berpikir fokus pada korban yang pertama, padahal terpapar juga nih, malah langsung dan nyata. Nah, oke. Baik, ini
pertanyaan berikut nih. Ini pertanyaan kedua terakhir nih. Tidak ingin memojokkan salah satu pihak atau ya mungkin isu yang lagi berkembang di sekitaran saya gitu. Ini saya kok merasa gini, sekarang ini dengan dunia yang semakin maju, justru masalah-masalah seperti itu kok justru datangnya dari lingkungan terdekat ya. Apakah lingkungan terdekat anak itu, keluarga itu sudah benar-benar sekarang tuh kita bisa katakan sudah tidak ramah lagi pada pada anak dalam konteks yang itu, atau memang ini fenomena sebagai dampak dari perkembangan dunia yang sudah maju pesat dengan kehadiran teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya, atau ada sesuatu yang salah mungkin di sekitar keluarga itu atau di sekitar kita atau lingkungan kita yang membuat itu dimungkinkan terjadi. Itu bagaimana nih? Oke, ada banyak alasan ya. Kalau kita membedah dari sisi psikologisnya itu pasti akan ada banyak kemungkinan, ABCD-nya banyak gitu ya. Jadi tapi gini, kalau di zaman sekarang banyak informasi yang kita dapatkan itu juga bisa mempengaruhi gitu. Informasi-informasi yang ada di depan kita nih bisa menginspirasi kita loh gitu. Baik yang buruk maupun yang baik gitu ya. Nah, makanya kenapa ketika menjadi orang tua pun butuh mental yang siap gitu untuk menjadi orang tua, untuk menahan, udah tahu nih batasan-batasan mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang ingin aku berikan ke anak, mana yang tidak boleh gitu ya. Jadi bisa karena informasi yang kita dapatkan juga terpapar dan kemudian jadi menginspirasi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu juga bisa, dan pelecehan-pelecehan yang terjadi justru dari circle terdekat gitu ya. Misalnya pelakunya circle terdekat kita gitu ya. Ya. Nah, itu anak itu harus dikasih tahu ya bahwa gini, kalau udah remaja gitu ya, ini fokus pada remaja maupun anak-anak sih gitu ya. Kamu tuh punya circle terdekat lain di luar keluarga gitu. Misalnya kayak sahabat, mereka bisa cerita ke sahabatnya, atau guru tadi ya, guru yang dipercaya bisa cerita ke gurunya gitu ya. Jadi memang harus diajarkan juga ada circle di luar keluarga yang bisa kamu ajak untuk cerita gitu. Ya, seperti itu. Jadi harus dikasih tahu ya, supaya ketika pelecehan itu atau hal-hal yang tidak enak itu terjadi justru di dalam keluarga sendiri, dia sudah tahu, anak sudah tahu mau lari kemana, cari perlindungan kemana gitu. Oh, itu sih Mbak. Oke. Oh iya, oke. Ataupun sebaliknya, ketika mereka bermasalah dengan teman, mereka tahu keluarga adalah tempat terbaik ya. Betul, keluarga adalah jawaban gitu ya, diskusi. Oke, berarti sejak sekarang saya sebagai orang tua jangan baper lagi ya kalau anak mendoakan saya untuk hal yang baik ya, sebagai upaya preventif ya Min. Ya lugasnya gitu aja gitu kan, maksudnya ya karena selama ini kadang ya baper juga, kok di nomor satu kan Dika tuh ya, sekarang Dika udah remaja ya, sekarang tuh lebih memilih jalan sama teman ketimbang jalan sama saya. Dulu kan di mana-mana saya mau pergi dia ikut gitu bahkan saya sudah jangan ikut mama. Nah sekarang kebalikan, saya yang merindukan itu, tapi ya pada akhirnya saya tercerahkan untuk bisa memahami itu kan bagian dari perkembangan sosial mereka, ya, perkembangan sosial. Tetapi kita bisa manfaatkan untuk hal yang positif ketika dalam situasi-situasi tertentu. Oke, terima kasih pencerahan tentang poinnya ini. Yang terakhir nih, kembali ke Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nih. Karena ini baru disahkan, jadi produk kebijakan turunannya itu belum ada. Nah, Nina dan saya yang berkecimpung di dunia pendidikan, itu pasti punya mimpi, gambaran apa yang harus dibuat, kebijakan seperti apa yang perlu. Kira-kira menurut Nina, produk turunan kebijakan atau program seperti apa yang saat ini relevan untuk masyarakat, khususnya dalam konteks dunia pendidikan, supaya ya kita sama-sama bisa mengawal agar undang-undang ini juga benar-benar akan dilaksanakan seadil-adilnya, sebijak-bijaknya dan sebaik-baiknya. Bagaimana Nin? Oke, kalau untuk saya pribadi ya, saya justru
fokusnya ke usaha-usaha preventif. Jangan sampai udah kejadian baru jeder gitu ya, baru nyadar. Tapi kalau saya ya itu lebih ke sebisa mungkin ada usaha-usaha preventif yang memang ada ketentuannya, dilaksanakan rutin gitu ya, memang diwajibkan oleh pemerintah, misalnya di dalam satu sekolah gitu ya, ada seminar-seminar yang harus dilakukan. Nah, saya sih lebih ke situ ya, gitu ya. Jadi mencegahnya itu poin yang menjadi suatu impian sih, tagihan gitu, supaya nggak betul. Iya, betul. Itu dari saya. Karena jujur saja nih, saya dan Nina mengakui saya juga ya sempat di sana, dan saya melihat juga banyak sekolah belum mengintegrasikan sex education itu benar-benar sebagai bagian dari kurikulum yang concern gitu ya. Itu hanya ya tempelan atau hanya karena ada pendidikan sains, kebetulan saya di bidang sains ya, jadi miris juga, padahal kita tuh bersentuhan dengan itu hampir setiap detik ya gitu ya. Jadi kalau inklusi saja itu kita bisa integrasikan dalam kurikulum pendidikan khusus itu, mengapa ya pendidikan seks itu tidak kita jadikan juga bagian dari sama posisinya seperti itu ya. Berarti mimpi kita sama ya, Nin. Semoga produk turunannya khususnya untuk dunia pendidikan itu ya mengintegrasikan sex education itu bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah ya, Nin. Karena ya jujur saja kalau kita ya sama-sama di pendidikan dasar, kalau kita lihat pemetaan tema itu kan ya lebih banyak ke pengetahuan ya, pengetahuan yang sifatnya sains akademik gitu ya. Tapi yang hal-hal seperti ini nih, life skill yang untuk arah ke sex education ini juga tidak ada gitu. Ya ada sih, tapi sedikit. Porsinya mungkin ditingkatkan. Iya, jadi nggak hanya memberikan knowledge atau pengetahuan aja, tapi value-nya dimasukin gitu ya. Terus life skill-nya kita ajarin untuk mereka say no, untuk mereka percaya diri. Nah, itu yang penting juga. Iya. Karena ya saya akan tagih ini, dan mungkin juga bukan hanya tagih ke pemerintah, saya juga berpikir karena kami di kalangan akademisi mungkin akan bermitra dengan dinas pendidikan, kita buat produk perangkat pembelajaran yang memadai. Apalagi kemarin itu saya lupa ya tanggal berapa itu, hari menstruasi sedunia ya, dan orang merayakan itu lebih kepada euforianya, saya rasa tidak mengecilkan salah satu pihak, tapi hello, value-nya mana nih, gitu kan? Banyak loh, masih ada masalah gitu, tapi it's okay. Yang penting kita sudah bergerak. Baik, sebelum ditutup, ada kata-kata penutup yang menggigit nggak untuk supaya kami ingat terus sebagai suatu insight untuk diskusi kita hari ini? Oke, kata-kata penutup ya. Kata-kata penutup, saya sih mau semoga di sini ada orang tua yang nantinya juga menonton live IG ini gitu ya, bahwa orang tua itu memang harus membangun kedekatan dengan anak supaya anak itu tahu mereka punya rumah, dan kemanapun mereka pergi, pertanyaan apapun yang mereka ada di dalam hati mereka tuh mereka punya jawabannya di rumah. Jadi rumah itu adalah jawaban dan tempat yang paling nyaman untuk mereka berbagi cerita, untuk mereka juga mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu, termasuk untuk hal-hal yang berkenaan dengan seksualitas. Oke, siap. Saya tambahkan, rumah di sini bukan hanya physically-nya aja ya, Nin, tapi rumah perasaan nyaman itu yang mungkin kita ya tingkatkan lagi. Oke, nih saya tarik nafas. Rumah itu bukan hanya sekedar bangunan, tapi rumah itu jiwa kita gitu ya. Perasaannya. Oke, sip. Baik, tangkap. Baik, Nin. Terima kasih. Gak sadar loh, udah 1 jam 3 menit. Padahal saya tuh planningnya 45 menit gitu. Tapi ya, saya jujur nih, saya tidak tahu teman-teman yang nonton, tapi ini saya catat banyak hal di sini. Terima kasih kamu sudah melewati batasanmu sebagai seorang anak muda yang belum nikah loh, tapi bisa sekeren ini gitu. Tapi saya jujur tidak akan malu untuk belajar dari siapapun selama dia bisa kita saling membelajarkan. Dan hari ini saya membuktikan bahwa pilihan saya tidak salah. Saya yakin juga teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan dan akan menyaksikan tayangan ini nanti akan benar-benar merasa tercerahkan. Tapi saya berharap bukan hanya tercerahkan saja, tetapi kita juga bisa mengambil hikmah
dan pembelajaran dari poin-poin tadi yang sudah dibuat, dan kalau bisa kita mulai bergerak nih, sekecil apapun langkah konkret kita untuk meminimalisir kekerasan seksual pada anak atau remaja, itu sangat amat berarti. Kalau kita belum bisa buat kebijakan tadi, produk turunan, paling kurang obrolan ini mungkin bisa menginspirasi, tidak hanya untuk orang-orang, untuk saya dan Nina juga. Ya pasti ya Nina juga akan mengingat ini. Saya pernah omong ini, belajar. Saya juga akan melaksanakan itu ya. Dan sekali lagi terima kasih Nin. Tidak ada yang bisa saya gantikan sebagai bagian rasa terima kasih saya, tapi saya yakin Nina ya peduli sama perempuan dengan anak-anak dan remaja, dan kita mau anak-anak dan remaja Indonesia juga tetap sehat mental, spiritual dan fisiknya, sehingga mereka bisa jadi generasi mendatang yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih sudah dibagikan ilmunya, tipsnya dan segala macamnya, pengalamannya. Nanti saya culik lagi, culik online sebelum diculik pesanannya. Selagi masih single, maaf ya, mungkin pacarnya bergabung ya, selama janur kuning belum melintang kan masih single. Oke, terima kasih sekali lagi nih. Saya mau ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Irma. Ini adalah langkah kecil kita ya, sebagai acara dua layar dua perempuan, semoga terus berlanjut sehingga kita bisa memberikan ilmu-ilmu kepada yang mendengar di sini, yang menonton di sini, dan pastinya saya rasa pasti akan sangat bermanfaat seberapapun yang menonton gitu ya. Terima kasih Mbak Irma, senang sekali diundang di acara ini. Terima kasih Nin, sehat-sehat selalu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Ada tadi yang kirim hati banyak-banyak itu tadi. Terus yang lain-lain, tapi overall terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Kita tetap keep kontak, dan semoga ke depan kita tetap saling menginspirasi, khususnya kita sesama perempuan. Saya tutup acara hari ini dengan ucapan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan semoga semua hal baik akan terus mengikuti kita ke depan. Selamat sore semuanya. Bye-bye semuanya. Dan terima kasih banyak Mbak Irma. Terima kasih semuanya. Oke.